Baik, saya akan mulai ya. Misalnya dalam uji statistik kita mengenal ada parametrik dan non parametrik ya. Kita coba dari non parametrik dulu ya. Misalnya chi-square ya. Salah satu ketentuan ya, ada syarat yang harus dipenuhi kalau kita ingin menggunakan chi-square adalah data yang kita miliki atau variabel yang kita miliki atau yang akan kita uji itu harus berskala nominal ya, atau kategori ya. Tidak boleh berupa angka, tetapi kategorikal. Misalnya kita ingin meneliti merokok dengan CA paru ya. Jadi variabel pertama tentang rokok ya. Status merokok ya. Kemudian variabel kedua tentang kejadian CA paru ya. Kejadian CA paru ya. Oke. Kemudian di label saya ketik status rokok, kemudian kejadian baru ya. Kemudian yang status merokok saya bagi dua ya. Yang satu itu adalah merokok ya. Kemudian dua tidak merokok ya. Sudah, klik OK. Kemudian kita beralih ke kejadian CA paru. Satu itu CA paru. Kemudian dua tidak CA paru ya. Oke, kalau sudah klik OK. Oke, sudah. Kemudian sekarang kita masukkan datanya ya. Oke, kita coba buat datanya ya. Misalnya ya, kita punya, anggap saja punya 40 responden misalnya ya. Atau 20 responden ya. Misalkan yang responden nomor 1 ini merokok ya. Ada yang merokok, ada yang tidak ya. Oke, sudah ada 20 ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ya. Kemudian responden nomor 1 yang merokok, apakah dia kena CA paru atau tidak? Misalnya dia kena CA paru ya. Yang kedua kena, yang kedua tidak. Yang keempat ini kena, kemudian ini tidak. Kemudian ini misalnya ya. Oke, kita sudah punya 20 responden ya. Ada 20 responden. Kita meneliti tentang pengaruh rokok terhadap kejadian CA paru atau hubungan status merokok dengan CA paru ya. Jadi dua-duanya bisa dicari pengaruhnya atau bisa dicari hubungan ya. Ada nggak hubungan antara status merokok dengan CA paru, atau apakah ada pengaruh status merokok terhadap kejadian CA paru ya. Jadi kita coba mengujinya dengan menggunakan chi-square ya. Jadi diklik analyze ya. Kemudian descriptive statistics, kemudian klik cross tab ya. Nah, kemudian
Ingat, yang di row itu umumnya yang ditempatkan di row adalah independent variable. Dalam hal ini yang menjadi independen adalah status merokok, ya. Kita taruh di row. Kemudian variabel dependent kita taruh di kolom, ya. Nah, dari sini kemudian klik statistics, kita klik chi-square, ya. Ingat chi-square, kemudian continue, kemudian kita klik cell. Cell ini kita bisa klik yang row, ya. Expected juga bisa diklik, ya. Kalau mau silahkan, kalau tidak juga tidak apa-apa, ya. Kalau sudah, klik continue. Ini row ini maksudnya adalah persentasenya nanti ke row, ya, ke samping, ya. Persentase ke 100% itu diakumulasikan ke samping, ya. Kalau kita klik kolom, maka persentase 100%-nya ke bawah, ya. Oke. Kemudian klik OK, ya. Baik, sudah ada hasil. Bisa lihat tidak? Oke, bisa lihat di layar hasilnya? Bisa, Pak. Oke, baik. Saya akan jelaskan, ya. Nah, ini hasilnya, ya, hasil analisisnya. N-nya ada 20 responden, 100%, ya. Tidak ada missing, ya, tidak ada missing data. Kemudian status merokok dan kejadian CA paru, ya. Status merokok ada di row, kemudian kejadian CA paru ada di kolom, ya. Oke, kita lihat yang merokok. Yang merokok itu ada 12 orang, ya. Dari 12 orang ini ternyata sebagian besar CA paru. Yang tidak merokok ada 8 orang, sebagian besar tidak terkena CA paru. Lalu kita lihat sekarang bagaimana hasilnya, ya. Hasilnya kita lihat dari Pearson chi-square-nya. Di sini nilai p-value-nya 0,361. Nah, sekarang kita lihat di bawah. Ini lihat, ya. 2 cells, jadi 50%, itu nilai expected-nya kurang dari 5. Ya. Bila nilai expected kurang dari 5, kita tidak boleh menggunakan Pearson chi-square. Maka kita harus ganti ke Fisher exact test. Ya. Ini kita pakai, kemudian kita lihat ini, ya. Yang two-sided, ya. Uji dua sisi. Ya. Jadi 0,650. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita pakai ini, apakah ini signifikan atau tidak? Maka harus dibandingkan dengan nilai alfa 0,05, ya. Alfa 0,05. Nah, nilai alfa 0,05, ya. Jadi harus dibandingkan dengan nilai alfa 0,05, ya. Sekarang kita bandingkan, ya, ini kita bandingkan dengan ini, ya. Mana lebih besar? P-value, ya, ini namanya P-value, ya. P-value, ya. Oke, lihat. Bandingkan sekarang P-value dengan alpha. Ternyata yang lebih besar adalah P-value. Ketika P-value-nya lebih besar dari alpha, maka H0 diterima, HA ditolak. Artinya tidak ada hubungan, ya. Tidak ada hubungan yang signifikan antara merokok dengan CA paru. Atau bisa dikatakan merokok tidak berpengaruh terhadap CA paru. Itu, ya. Walaupun pada kenyataannya ada pengaruh, ya. Karena tadi kan datanya kita buat, ya. Tetapi kalau datanya misalnya
lebih cenderung yang merokok itu kena CA paru, maka p-value-nya akan lebih kecil dari alfa 0,05 ya. Misalnya ya, kita ambil contoh. Oke. Misalnya ini tadi kan yang CA paru, yang merokok dia terkena CA paru ya. Misalnya ya. Oke, kalau ini kita coba analisis lagi. Kelihatan nggak di layar? Kelihatan ya? SPSS kelihatan di layar? Enggak, Pak. Enggak ya? Oke, sekarang saya coba share Saya ulang masih lagi. hasil, Pak. Oke, kelihatan sekarang? Iya, Pak. Sudah, Kelihatan. Pak. Kelihatan, Pak. Oke, baik. Sekarang kita coba analisis ulang ya. Ini karena ada sel yang terlalu kecil ya, expected-nya kecil. Kita coba tambah respondennya ya, karena respondennya terlalu sedikit ya. Misalnya saya tambah di sini. Oke. Ini ada saya tambah menjadi 40 responden ya. Kita coba sekarang analisis bagaimana hasilnya ya. Saya klik yang expected supaya kita tahu ya bagaimana nilai expected-nya. Oke, kita bisa lihat ini ya. Bisa lihat semua ya. Saya coba tunjukkan hasil. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, sekarang ya baik. Sekarang saya jelaskan ya. Ini respondennya saya tambah jadi 40 ya. Nah, kemudian yang merokok itu ada 21, 15 kena CA paru atau 71,4%. Yang tidak kena CA paru ada 6 orang atau 28,6%. Expected value-nya ini ya. Expected value-nya ini 10, ini expected value-nya 11, ini expected value-nya 9, ini expected value-nya 10. Kita lihat di bawah ya. 0 cells, ya, 0 cells have expected count less than 5 ya. Jadi artinya tidak ada sel, ini namanya sel, kotak ini namanya sel ya. 1, 2, 3, 4. Semua expected value di sini lebih dari 5 ya. Sehingga chi-square bisa digunakan. Oke. Jadi lihat ini, semua expected value-nya lebih besar. Ya. Jadi kita bisa menggunakan Pearson chi-square. Ya. Kita lihat yang dua sisi. Ya, nilai signifikan yang dua sisi, p-value yang dua sisi. Ya. Nah, di sini 0,001. Ini kemudian kita bandingkan. Ya.
Kita bandingkan ini dengan nilai alfa ya. Kita bandingkan dengan nilai alfa 0,05 ya. Kemudian nilai p-value-nya berapa nilai p-value-nya? 0,001 ya. Jadi nilai alfa lebih besar, nilai alfa jadi p-value ya, p-value lebih kecil dari alfa 0,05. Itu artinya ya, cara menulisnya ya. Artinya bisa disimpulkan bahwa apa? H0 ditolak dan HA diterima. Artinya ya, ada hubungan yang signifikan antara merokok dengan kejadian CA paru. Bisa dilihat ya? Bisa dilihat tidak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, baik. Sampai di sini apakah ada pertanyaan untuk chi-square dulu? Semua jelas? Tidak usah dicatat karena ini saya record ya. Nanti hasil recordnya akan saya share ya. Jadi selalu ketika kita selesai menganalisis, kita akan selalu bandingkan antara nilai alfa dengan p-value ya. Jadi apabila nilai p-value-nya lebih kecil dari alfa, berarti dia signifikan ya. Apabila nilai p-value-nya lebih besar dari alfa, berarti dia tidak signifikan ya. Oke. Bisa kita cukupkan dulu untuk chi-square? Bisa, Pak. Nah, baik. Kalau bisa, kita beralih ke selain chi-square, kita bisa lihat. Oke, satu lagi. Kalau mau melihat Fisher, ini dia Fisher ya. Fisher exact test. Fisher exact test dilihat jika nilai selnya, ya, expected value di selnya itu lebih besar dari, lebih kecil dari 5 ya. Tapi kalau di sini kan tidak ada null cell ya, yang expected value-nya less than 5. Jadi aman untuk menggunakan Pearson chi-square. Ya. Kalaupun ada nilai expected value yang lebih kecil dari 5, ya, tetapi kalau itu hanya, tetapi maksimal yang bisa diterima itu adalah 20%. Kalau satu sel sudah tidak memenuhi syarat, nilai expected value-nya lebih kecil dari 5, kita langsung beralih ke Fisher exact test. Maka yang dilihat adalah ini ya, yang 0,02 yang dilihat ya, kalau ada nilai selnya kurang dari 5 expected value-nya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan terkait ini, saya lanjut ke Pearson ya. Kita coba lihat Pearson ya, Pearson chi-square. Nah, ini kalau datanya berupa kategorikal ya. Bagaimana kalau sekarang kita mau
menguji hubungan antara pengetahuan dengan anggap saja perilaku ya. Dua-duanya punya skor misalnya ya. Ada pengetahuan, kemudian ada perilaku ya. Pengetahuan responden tentang apa misalnya COVID ya. COVID-19 ya. Kemudian perilaku pencegahan COVID-19 ya. Nah, ini dua-duanya berupa angka. Kita tidak usah buat di values-nya ya, karena dua-duanya berupa angka, skor ya. Misalnya ya. Misalnya di pengetahuan ini skornya 70 misalnya ya. Ini 50, ini 90, kemudian 70, 85, 86, 50, 48, 80, 90, kemudian ada yang dapat 100 mungkin ya, ada yang 80, kemudian ada 50, ada 58, 75, kemudian ada Oke, misalnya kita coba supaya cepat ya, kita copy aja ini ya. Oke, sudah ada 40 responden ya. Nah, sekarang perilakunya ya. Bagaimana skor perilakunya? Kalau pengetahuannya 70, berapa perilakunya? Ya, misalnya perilakunya 60, ini misalnya 30, ini 70, ini 55, 80. Kita masih punya waktu 10 menit ya. Oke, kemudian 80, kemudian ini 50, ini 40, ini 86, 88, ini 78, ini 90, ini 40, ini 30, 75, ini 80, kemudian ini 74, 80, 85, ini 90. Misalnya ya, kita coba, kemudian kita coba copy ini ya, untuk mempercepat saja ya. Misalnya, oke, kita punya data pengetahuan dan perilaku. Bisa dilihat semua? Datanya bisa dilihat nggak? Bisa, Pak. Oke, sekarang kita coba analisis ya. Oke, baik. Saya analyze, kemudian halo? Oke, setelah analyze, kemudian kita klik correlate ya. Kemudian klik bivariate. Nah, di bivariate kita masukkan dua variabel tadi, perilaku dan pengetahuan ya. Kita masukkan. Kemudian klik Pearson ya. Pearson sudah diklik, pastikan ini two tail ya, artinya dua sisi ya. Kemudian ini tidak usah. Habis ini kita langsung klik klik OK ya. Kemudian kita lihat ya hasilnya. Bisa dilihat atau belum? Siap, bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, kita lihat hasilnya. Lihat korelasinya ya.
ini pengetahuan responden, ya. Kemudian ini perilaku pencegahan. Ya. Kita coba lihat bagaimana nilai R-nya, nilai korelasi ya, Pearson correlation, pengetahuan dengan perilaku. Dia nilainya 0,878. Atau kalau kita bulatkan nilainya 0,9 ya, berarti hubungannya kuat ya. Kemudian kita lihat p-value-nya 0,000, berarti jauh lebih kecil dari alfa. Berarti ada hubungan yang kuat dan signifikan ya antara pengetahuan dengan perilaku, itu artinya ya. Nah, sehingga di sini bisa diketik ya. Sorry. Ini yang tadi ya. Nah, sekarang nilai R-nya ya. R-nya berapa di sini? 0,878. Berarti ada hubungan atau ada korelasi yang sangat kuat ya. Kemudian kita lihat p-value-nya ya. P-value-nya 0,000 atau bisa ditulis nanti ketika Anda membuat di skripsi misalnya, ini bisa ditulis ya. P-value ya lebih kecil dari 0,001 ya, 0.001 ya. Nah, sehingga di sini bisa kita lihat bahwa p-value ya lebih kecil dari alfa 0,05 ya. Alfa 0,05. H0 ditolak dan HA diterima. Artinya ada hubungan yang kuat antara pengetahuan dan perilaku pencegahan COVID-19 ya. Jadi kurang lebih interpretasinya seperti ini ya. Lihat nilai R-nya adalah 0,878. Berarti ada korelasi yang sangat kuat ya, positif dan kuat ya. Korelasi positif ya. Yang sangat kuat ya. P-value-nya 0,000 atau bisa ditulis p-value lebih kecil dari 0,001 ya. Sehingga bisa ditulis p-value lebih kecil dari alfa 0,05, artinya H0 ditolak dan HA diterima ya. Artinya ada hubungan yang kuat antara pengetahuan, ada hubungan yang signifikan ya. Ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan perilaku pencegahan COVID-19. Nah, saya kira itu penjelasan saya tentang uji korelasi dengan menggunakan Pearson Product Moment atau uji Pearson ya. Oke, saya kira itu untuk uji korelasi ya. Waktu kita tinggal 2 menit. Kalau ada pertanyaan, silakan ditulis di grup WA dulu. Kalau ada pertanyaan, nanti saya akan komentari lagi pada sesi berikutnya ya. Karena waktu kita untuk sesi ini sudah hampir selesai ya, tinggal 2 menit lagi.
Oke, setelah ini saya akan buka Zoom lagi ya. Silahkan disiapkan pertanyaan. Saya kira itu. Terima kasih. Selamat siang ya.